Nanti masuk ke ritual kedua itu barulah perjamuan kudus tadi. Nah, perjamuan kudus ini harus menggunakan darah, nggak boleh pakai air putih. Darahnya tuh ditaruh di ember biru atau ember merah. Perbedaannya nih mana yang ada janinnya, mana yang hanya darah. Nah, nanti dapat, maksudnya gini, kalau kandungan berusia 3 bulanan itu kan pasti sudah ada bentuknya, sekalipun mungkin masih kecil. Nah, organ tubuh itulah yang akan dimakan gitu di saat ritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu-rahayu bagi kita semuanya. Kali ini tim Kisah Tanah Jawa berkesempatan berjumpa dengan Bang Mongol. Asik. Gimana, Van? Swadika. Terakhir tuh 3 bulan yang lalu, enggak salah ya? J. Yang sama Mbak Sarah. Iya. J. Iya betul, sama Mbak Sarah kita bertiga. Iya. Yang sebenarnya dari itu kemudian kami ya, kalau setiap penelusuran itu juga sering menemukan hal-hal yang berkaitan dengan, sebut aja nggak apa ya, Mas ya, dengan satanis. Bahkan di awal tahun 2022 ya, kita datang ke satu penelusuran, ke satu rumah Belanda, yang waktu itu sebenarnya rumah ini nggak ada cerita-cerita terlalu kuat, Mas. Tapi ketika kita masuk ternyata ada satu pemujaan ya, yang ini berasal dari era kolonial Hindia Belanda, yang disebut pemujaan dengan tujuan untuk memiliki keturunan putra. Tapi pelakunya memang kita bikin trilogi cerita, jadi ada ceritanya, ada Elizabeth, kemudian kakaknya, anaknya, kemudian juga ibunya, gitu, sampai menjadi satu cerita. Dan dari cerita ini muncul satu sosok itu yang kita sebutnya Melkel. Jadi Melkel ini sosok anak kecil, tetapi berkepala kambing, gitu, Mas. Itu. Nah, ini mengingatkan waktu kita penelusuran dengan DMS, dengan Mbak Sarah. Yang waktu itu mediumisasi yang masuk engkong. Gitu. Ya. Gitu. Nah, ini mumpung ada Mas Mongol nih, sebenarnya mewakili Sobat Javanika ya, sejarah ataupun cerita masa lampaunya tentang satanis yang ada di Indonesia atau di Nusantara itu seperti apa, Mas? Gambaran awalnya, kalau masuk pahamnya. Sejarahnya tuh otomatis itu kan ke generasi Mongol. Tapi kalau di saat Mongol bergabung, di saat kita, namanya kan ada sekolahnya nih, ada teachingnya, termasuk kita belajar tentang Al-Quran, kita belajar tentang Alkitab, jadi kita cari sisi mana. Nah, di Satanism itu di saat kita Mongol bergabung itu diceritain sejarah masuknya tuh lewat zaman apa, mengorbankan berapa kepala. Jadi mereka tuh udah datang dari masih berbarengan dengan Hindia Belanda, dengan Belanda masuk. Iya, berarti di era kolonial ya? Iya, udah dari situ. Cuman kan dulu belum bernama COS. Belum, masih pakai beberapa nama, termasuk yang membuat ada istilah loji gitu. Iya. Nah, itu yang sistem jangka, yang gambar kayak di Solo, di Tegal, ada beberapa gedung. Nah, itu dulu masih menggunakan itu. Nah, di saat mereka masuk ke Indonesia itu, setahu Mongol nih ya, entah diceritakan oleh pihak pencerita kepada kami yang menjadi anggota waktu itu benar atau tidak, dibumbui atau tidak, kan kita selalu ngambil mentah. Nah, jadi diceritain itu adalah ada perjanjian tertulis bahwa mereka akan ada di sini menguasai bagian religion, bagian agama, tidak masuk ke ranah politik maupun ekonomi. Mereka hanya mencari bagian dari agama dari daerah yang mereka tempati. Nah, di saat itu sebenarnya beberapa orang-orang penting atau ada orang-orang yang mengetahui seluk-beluk pekerjaan mereka ini dihantam tuh, 10 orang ditebas dengan satu pedang secara bersamaan. Berarti terpenggal? Nah, dipenggal, ditebas. Jadi 10 orang berjejer terus dihantam dari belakang. Nah, itu ada di pemakaman umum yang ada di depan kantor wali kota Jakarta Pusat. Yang ono makam Belanda. Nah, itu katanya dulu ini kan katanya. Saya tidak pernah masuk ke situ karena untuk ngonten juga kayaknya nggak diizinin. Tetapi setelah masuk 80-an, masuklah satu komunitas namanya COG, Children of God. Nah, masuk Indonesia 82 anti 89 dinyatakan sebagai sekte sesat
dinyatakan tersesat, pimpinannya itu dideportasi oleh Pak Presiden Soeharto. Nah, dari sini mulai berkembang nih. Indonesia waktu itu mengalami sebuah masalah yang harus dibantu dalam sisi ekonomi. Ada komunitas dari luar negeri yang mau membantu, tetapi dengan term and condition. Masuklah mereka mendompleng di belakang ini. Sampai hari ini mereka bersih bercokol di negara kita. Tetapi untuk Indonesia sudah mulai ada yang agak sedikit keluar dari undergroundnya. Kalau di Amerika dan Eropa sekarang udah sangat terang-terangan mereka menyatakan diri bagian dari satanik gitu. Iya. Kalau Indonesia belum. Dari 100 orang hanya 5 orang yang mulai keluar dengan aksesoris elektronik yang mereka bisa terlihat di mall, bisa terlihat di beberapa tempat di Jakarta dan Surabaya. Iya, sebenarnya kalau kita cermati ya di beberapa bangunan-bangunan peninggalan kolonial kan terlihat Mas di situ Mas. Misalkan ada di ornamen kaca patri ya, kaca yang bercahaya itu yang berwarna-warni. Kemudian atau ada di atap-atap suatu bangunan di mana di situ memang menunjukkan beberapa logo-logo. Ya, segitiga itu loh yang segitiga begininya. Enggak, segitiganya yang kalau di pintu tuh kan pasti ada itunya. Ada ornamennya. Iya. Kita juga pernah menemukan ini bentuk ini ya seperti teralis itu di jendela di atas itu. Iya. Menyerupai ini kambing. Iya. Itu juga. Baru yang paling nyata sih sebenarnya kalau di Jakarta khususnya tuh penempatan beberapa patung yang nggak masuk di akal. Iya. Menghadapnya kemana? Kalau mereka dirunut satu-satu tuh kayaknya masing-masing melakukan gaya mana kemana yang satu ya. Ya kayak begitu Mas. Iya, termasuk ini ya. Sebenarnya itu bagian dari mapping. Mapping ya, termasuk sudah melekat kalau kita lihat secara urban planning Mas. Sistem tata kota. Iya. Itu sudah terlihat beberapa hal-hal yang ini memang tidak vulgar, tetapi sudah mengarah ke arah itu. Iya, jadi kalau kayak di Amerika kan mereka membangun dari sisi degree, derajat. Nanti the Capitol Hall di sebelah mana, nanti tiangnya itu ada di mana. Nah Indonesia sebenarnya kalau kita mau menelaah Mas sebenarnya nggak harus malam. Siang ya. Harusnya kita siang nih ke tempat-tempat ini, nggak usah lo datang bawa kamera banyak gitu. Gua anterin. Bahkan di Jakarta itu sudah dibentuk tutupannya kalau jalan trotoar kan pasti bawa kan got. Iya. Nah itu kan nanti ada tutupannya tuh ada beberapa yang gambarnya. Ada kayak di wilayah utara ada gambar sigilnya Leviathan gitu. Nanti di Bogor ada sigilnya si Belial. Jadi kan berarti nanti akan ada orang yang nganter-nganterin nyiremin darah ke beberapa sigil-sigil ini. Iya. Ini sebenarnya menarik Mas. Ketika dulu Mas Mongol ada di satu organisasi ataupun tergabung dalam hal ini, itu apakah juga menyangkut dengan keluarga? Jadi mamanya, neneknya itu secara strukturnya bagaimana Mas? Sebenarnya sih kalau dari sisi Mongol tuh sebenarnya kalau dari nenek kakek sih kayaknya enggak. Berarti karena orang-orang ke atas putus ya? Maksud gini, mereka orang-orang buta huruf, apakah dari sisi pendidikannya nggak nyampe? Iya. Nah, tapi dari alur mama jadi mama Mongol itu dulu berteman dengan beberapa orang dan konon kabarnya ini Mongol udah nanya ke saudara-saudara. Ini maaf Mongol di Manado sana? Iya, nanya ke mereka bahwa ternyata mama Mongol tuh dulu nggak pernah bergereja. Kan saya agamanya Kristen nih Mas. Jadi kan harusnya kalau orang hari Minggu tuh ke gereja. Kalau Muslim tuh Jumat, sholat Jumat. Lah mamaku tuh nggak pernah. Katanya mamaku tuh ngikut satu komunitas yang bikin acara tuh di Gedung Juang, di area Gedung Juang. Nah pas dicek-cek itu di Manado ternyata daerah itu tuh dulu ada komunitas COG. Dan mamaku itu elders. Iya. Kalau bahasa sekarang mungkin kayak penatua, kayak tua-tua komunitas tersebut. Nah, di saat beliau ngikut itu tuh beliau juga sedang hamil. Karena memang COG itu tidak ke anak muda. Lebih kurang sepuh Mas? Lebih orang tua? Yang maksudnya
pokoknya dia bukan the young man, the young people, tapi dia udah pokoknya dia sudah menikah, entah umur masih 22 tahun, 24, tapi udah menikah, itu udah nggak boleh join with us bahasanya. Iya. Jadi mamaku tuh, ya ini kan kita menduga bahwa mungkin di saat dia hamil tersebut, ikut komunitas tersebut, mungkin mamaku banyak tekanan hidup karena hamil yang tidak disetujui keluarga, akhirnya mungkin who knows ya, dia bernazar kepada komunitas tersebut bahwa anaknya nanti akan menjadi bagian dari mereka. Iya. Ini sebenarnya juga ini Mas, di beberapa yang pernah kita temukan ya, ada 3 aspek sebenarnya. Yang Kisah Tanah Jawa waktu itu jumpai ya. Jadi ada satu prosesi, bahkan ini maaf kalau saya dikoreksi ya Mas ya. Iya, ada pendeta misalkan gitu. Kemudian sesuai seperti yang selama ini ketahui. Jadi ada pemikiran tentang ritual-ritual seks bebas. Misal di situ. Itu ritual terakhir. Itu terakhir. Ya. Terus ada juga tentang darah yang tadi disebut. Di sini penumbalan, termasuk waktu itu pun saya mendengar cerita dari Mbak Sarah yang menelusuri satu tempat aborsi. Kita pun juga waktu itu menelusuri tempat yang sama. Dan anak-anak yang terlahir ini itu pun juga nanti ya jadi COG itu. Jadi neruskan ini ke bawah karena waktu itu pun dari mamanya Margareta, Elizabeth, dan ini yang terakhir itu Martha, itu pun ternyata Martha ini juga memiliki satu sahabat imajiner yang bernama Melkel Mas, yang tadi saya ceritakan itu, dan ini pun masih berlanjut kepanjangan gitu. Dan ternyata kalau kita tarik secara garis lurus, ini juga kaitannya dengan yaitu tadi Mas, seperti janin-janin yang digugurkan, alat-alat reproduksi lah itu, seperti halnya tadi ada ari-ari itu. Dalam ritual ini memang sangat berdarah seperti itu Mas. Jadi ritual satanik itu kan ada 4 sesi.